Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Prajamadya Ardi Prastiawan, NPP 320572 dari kelas F2 dengan nomor absen 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan 4 topik yang akan saya bahas adalah: yang pertama mengenai perencanaan keuangan desa, yang kedua mengenai pelaksanaan keuangan desa, yang ketiga mengenai penata usahaan keuangan desa, dan yang keempat adalah mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada slide ketiga, yaitu kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kekayaan milik desa yang dipisahkan. Adapun kewenangannya yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa. Yang kedua, menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan desa. Yang keempat, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan di dalam APBD desa. Kemudian yang kelima, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa. Yang keenam, menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Yang ketujuh, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan desa. Yang kedelapan adalah menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBD desa. Dan yang kedelapan adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD desa. Kemudian ada yang disebut dengan PTPKD, yaitu pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari sekretaris sebagai koordinator. Kemudian ada kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan dan bendahara sebagai pengatur antara penerimaan dan pengeluaran keuangan. Kemudian PTPKD ini ditetapkan atas dasar dari keputusan kepala desa. Kemudian pada slide keempat yaitu perencanaan, yaitu topik yang pertama, yaitu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Pada tahap perencanaan ini, BPD melakukan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa, yaitu berupa RPJM desa dan RKP desa, yang kemudian RKP desa menjadikan acuan untuk pembuatan RKA atau rencana kegiatan anggaran. Setelah itu jadilah RAPBD desa, kemudian terakhir menjadi APBD desa yang disetujui. Kemudian topik pembahasan yang kedua yaitu pada slide kelima adalah tahap penyusunan APBD desa, yaitu tahap pertama yang dilakukan adalah kepala desa mengajukan RAPBD desa. Kemudian RAPBD tersebut wajib untuk dikonsultasikan kepada masyarakat. RAPBD ini desa ini juga harus disetujui oleh BPD. Paling lambat adalah pada tanggal 31 Oktober tahun anggaran berjalan. Kemudian 3 hari sejak disetujui, dievaluasi oleh camat dan RAPBD tersebut ditetapkan paling lambat adalah pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Nah, perubahan APBD desa ini hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBD desa adalah sama dengan tata cara penetapan APBD desa. Dan pada slide ke-6 ada struktur APBD desa. Yang pertama adalah pendapatan desa, yang kedua belanja desa, dan yang ketiga adalah pembiayaan desa. Nah, pendapatan desa adalah yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Kemudian yang nomor 2 adalah belanja desa, yaitu terbagi menjadi 4. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa serta perangkat desa dengan tunjangan BPD. Kemudian yang kedua adalah belanja barang dan jasa yang digunakan untuk pengeluaran pembelian ataupun pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Kemudian belanja modal, yaitu digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian ataupun pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Nah, yang terakhir adalah belanja tak terduga, yaitu dalam keadaan darurat. Pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
Yang terakhir dalam struktur APBD desa ini yaitu pembiayaan desa, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada slide ke-7 ada yang namanya pelaksanaan keuangan desa, yaitu rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBD desa. Nah, pelaksanaan keuangan desa ini yang pertama adalah untuk penyusunan rencana anggaran biaya, yang kedua pengadaan barang dan jasa, yang ketiga pengajuan SPP, yang keempat pembayaran, dan yang kelima adalah pengerjaan buku kas pembantu kegiatan. Kemudian pada slide ke-8 atau topik ketiga yaitu penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa yakni pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan ataupun pengeluaran dalam 1 tahun anggaran. Adapun ketentuan pokok dari penatausahaan pungutan yang dapat dibuktikan dengan yang pertama adalah karcis pungutan yang disahkan oleh kepala desa, kemudian surat tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga, kemudian pembayaran bukti yang sah berupa dokumen penatausahaan. Pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBD desa atau peraturan desa tentang perubahan APBD desa. Kemudian yang kedua, pengeluaran dilakukan melalui pengajuan surat permintaan pembayaran atau sering kita sebut dengan SPP. Kemudian pada slide yang terakhir atau topik pembahasan keempat tentang pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 1 periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Kemudian tujuan pelaporan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam 1 periode tertentu. Kemudian sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, BPD, dan tentunya masyarakat desa itu sendiri. Bahkan mungkin donatur atau calon investor. Nah, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD ini kepada bupati ataupun wali kota paling lambat adalah akhir Juli tahun berjalan, yaitu pada laporan semester pertama dan laporan akhir tahun pada Januari tahun berikutnya. Sanksi apabila kepala desa terlambat ataupun tidak menyampaikan laporan adalah penggunaan dana desa dapat ditunda penyalurannya sampai dengan disampaikannya realisasi penggunaan anggaran tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Semoga apa yang saya telah jelaskan menjadi manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.